Meniti jejak cita rasa rempah Nusantara di Selat Muria. Rempah-rempah telah menjadi komoditas unggulan Kepulauan Nusantara sejak berabad-abad lalu. Eksotisme cita rasanya bahkan membuat para saudagar dan penjelajah samudra dari India, Jazirah Arab, Tiongkok, hingga Eropa rela untuk datang ke Nusantara. Kedatangan para saudagar dan penjelajah samudra bahkan turut berpengaruh pada budaya dan tradisi Nusantara yang ada hingga saat ini. Salah satunya pada cita rasa masakan. Ramainya aktivitas perdagangan dan pelayaran kala itu telah meninggalkan suatu jejak imajiner bernama Jalur Rempah Nusantara. Membahas tentang jejak kejayaan rempah Nusantara tidak dapat dilepaskan dari aktivitas perdagangan dan pelayaran pada masa klasik, di mana para pedagang membawa rempah-rempah Nusantara untuk diperdagangkan kembali ke negeri asalnya. Mereka menggunakan rempah-rempah untuk dijadikan penyedap makanan hingga obat-obatan. Oleh karena itu, Nusantara sejak masa klasik telah dikenal oleh dunia akan kekayaan rempah-rempahnya. Salah satu pusat aktivitas perdagangan di jalur rempah Nusantara adalah pesisir utara Jawa Tengah. Pada masa lalu, Laut Jawa menjadi jalur utama para pedagang rempah dari luar Nusantara yang ingin membeli rempah dari Maluku. Sebelum menuju ke Maluku, para pedagang biasa singgah ke Jawa untuk transit di kota-kota pelabuhan sepanjang pesisir utara Jawa, sebelum melanjutkan perjalanan mencari rempah-rempah. Beberapa kota pelabuhan penting pada saat itu adalah Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitian geologi, keempat wilayah tersebut terdapat sebuah selat yang memisahkan wilayah lembah Gunung Muria dengan daratan Pulau Jawa. Hingga saat ini, sumber-sumber tertulis tentang keberadaan Selat Muria memang sangat terbatas. Hanya saja, beberapa bukti arkeologis seperti temuan fosil-fosil hewan laut purba di situs Patiayam, Kabupaten Kudus, menunjukkan bahwa wilayah 4 kabupaten tersebut dulunya adalah bekas Selat Muria. Sejak abad ke-7, wilayah dekat Selat Muria diperkirakan telah disinggahi para pelayar dari berbagai daerah. Dibuktikan dengan adanya situs perahu kuno Punjul Harjo yang ada di Kabupaten Rembang. Namun, Selat Muria diperkirakan hilang sekitar abad ke-17 akibat proses sedimentasi dan faktor alam lainnya. Informasi mengenai keberadaan Selat Muria terekam dalam toponimi salah satu wilayah di perbatasan Kabupaten Demak dengan Kabupaten Jepara, yaitu Kecamatan Welahan. Konon, toponimi Welahan merujuk pada kondisi geografis wilayah tersebut yang terbelah oleh Selat Muria. Hilangnya Selat Muria di masa lalu yang kini berganti menjadi deretan pemukiman penduduk ternyata tidak menghilangkan jejak-jejak jalur rempah yang melalui 4 kabupaten tersebut. Bukti adanya aktivitas perdagangan rempah di wilayah bekas Selat Muria bisa dijumpai pada cita rasa kulinernya. Bertemunya para saudagar dari Malaka dan Maluku ternyata telah mempengaruhi cita rasa kuliner di wilayah ini yang berpadu dengan bumbu lokal. Kuliner dari 4 kabupaten tersebut rata-rata menggunakan bumbu dasar rempah sebagai penguat cita rasa, seperti merica, pala, jinten, kapulaga, serai, dan rempah lainnya. Di daerah Jepara, salah satu makanan khasnya yaitu pindang serani. Kuliner ini pada umumnya terbuat dari ikan laut yang direbus bersama irisan bawang merah, bawang putih, jahe,
kunyit, serai, dan rempah lainnya. Selain itu, terdapat pula minuman khas dari Jepara bernama Wedang Coro. Minuman tersebut terbuat dari rebusan santan kelapa dengan gula aren, lada, dan kayu manis. Kuliner selanjutnya adalah soto Kudus. Soto Kudus identik dengan masakan berkuah yang kaya akan rempah-rempah dan diberi potongan daging kerbau yang direbus. Ada pula kuliner lainnya, yaitu pindang kerbau dan sego jangkrik dengan cita rasa rempah yang kuat. Penggunaan daging kerbau dalam kuliner Kudus dipengaruhi ajaran Hindu tentang penghormatan kepada sapi. Guna menghormati masyarakat lokal, Sunan Kudus melarang umat Islam di wilayah tersebut untuk memakan daging sapi dan menggantinya dengan daging kerbau. Bergeser ke wilayah timur, tepatnya di Kabupaten Pati, terdapat kuliner nasi gandul dan soto kemiri yang sama-sama menggunakan rempah-rempah sebagai penguat cita rasa masakan. Secara keseluruhan, cita rasa kuliner di wilayah bekas Selat Muria tersebut menggunakan rempah-rempah dalam setiap masakan. Adanya jalur rempah di Nusantara di masa lalu tentu membawa pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat, khususnya daerah pelabuhan maupun daerah hinterland. Eksistensi mengenai keberadaan jalur Muria sebagai salah satu jalur pelayaran di masa lalu hingga kini memang masih menjadi perdebatan karena keterbatasan sumber-sumber tertulis. Namun, ujung barat dan timur dari Selat Muria saat itu diperkirakan menjadi lokasi strategis sebagai tempat persinggahan para pelayar dan pedagang asing yang ingin berburu rempah ke Kepulauan Maluku. Selama kurun waktu niaga tersebut, masyarakat lokal mampu berbaur dengan para pendatang. Proses selama ratusan tahun itu akhirnya meninggalkan berbagai khazanah kebudayaan yang sangat lengkap, khususnya di wilayah bekas Selat Muria, pesisir utara Pulau Jawa. Kini, bukti-bukti kejayaan jalur rempah di masa lalu telah menjadi pemersatu lintas etnis yang hidup rukun di wilayah bekas Selat Muria. Semua perbedaan mampu melebur, hidup harmoni dalam perbedaan, dan tersaji lezat dalam mangkuk kebinekaan Indonesia. Sekali lagi, jalur rempah Nusantara telah memberikan warna tersendiri bagi perkembangan kebudayaan di Nusantara, khususnya di Jawa Tengah.